profesi advokat, tentunya ya hal-hal yang memang nanti ada upaya-upaya hukum yang tetap kita laksanakan seperti biasanya aktivitas. Oke. Sesi hari ini Ibu, kita mau tanya atau lebih tepatnya bedah kasus mengenai investasi bodong. Bisa diceritakan sedikit Ibu pengalamannya? Mungkin Ibu Tuti pernah menangani kasus investasi bodong. Jadi teman-teman yang melihat juga siapa tahu ada permasalahan sama. Jadi tahu bagaimana langkah-langkah hukum atau konstruksi hukum untuk menyelesaikan masalah investasi bodong. Iya, terima kasih. Memang sering banyak kita temui di luar sana, masyarakat kita banyak sekali tergiur terhadap investasi bodong dengan iming-iming bagi hasil yang melebihi daripada bunga bank. Saya akan menceritakan terkait kasus yang sedang kami tangani terhadap banyaknya para korban. Sebenarnya kasus ini hampir seluruh Indonesia ya, 1.500 para korban, tetapi kebetulan saya mendapatkan kuasa dari 110 para korban di salah satu daerah Jawa Timur, tepatnya di Mojokerto. Awalnya kasus ini bermula daripada seseorang yang memang bertujuan niatnya untuk mengelabui masyarakat, dan kebetulan masyarakat ini adalah masyarakat yang tidak tahu hukum atau orang yang SDM-nya sangat rendah, sehingga dari hal itulah dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada waktu itu si pihak terlapor, ya kan, yang sedang kami lakukan laporan di kepolisian. Nah, tentunya waktu itu mereka memang sengaja mengumpulkan atau memberikan satu iming-iming melalui model cara pengajian, seolah-olah bahwa investasi itu adalah investasi agama atau untuk kemaslahatan, sehingga banyak masyarakat tergiur ya dengan janji-janji si terlapor ini dengan sistem bagi hasil. Katanya kalau ingin menginvestasikan uang yang bergerak katanya di bidang suplai bahan bangunan dengan mendapatkan bagi hasil 5%. Nah, tentunya masyarakat ini karena kebanyakan yang tertipu adalah pekerja pabrik yang sudah di PHK. Jadi dia tahu momen-momen yang tepat, kebetulan si korban ini banyak duit. Jadi mereka bekerja sama dengan tokoh masyarakat seolah-olah bahwa ini adalah investasi murni terkait masalah agama. Tidak mungkin orang itu menipu. Itu anggapan si para korban. Nah, selanjutnya karena dengan iming-iming model pengajian, model investasi yang begitu bagi hasil yang besar, korban-korban inilah akhirnya menginvestasikan tanpa mereka melihat apakah benar nggak ini usahanya. Mereka hanya diberitahu bahwa ada bahan bangunannya, memang ada, tetapi apakah itu supplier atau tidak itu kan memang semua sengaja mereka kelabui. Pada waktu klien kami para korban ini menginvestasikan dengan mula-mula kecil dari minimalnya 5 juta bahkan sampai ada yang 1 miliar. Kenapa saya bilang begitu? Karena model si terlapor ini memang sangat rapi sekali dengan investasi yang bagi hasil itu. Awalnya memang ada yang menaruh 5 juta, ada yang 50 juta. Memang dalam satu kali dia mendapatkan bagi hasil 5%, 2 kali mendapatkan hasil, tetapi diberikan lagi suatu pencerahan. Nanti kalau ada dia bisa membawa orang atau menambah uangnya, akan diberikan lagi bonus 5% dari 10%. Nah, inilah yang membuat korban-korban ya kan tergiur lagi, karena dia berpikir kalau saya sudah di PHK, saya mau berbisnis juga tidak bisa. Takutnya nanti kalau dia berbisnis bisa-bisa ujungnya bukannya untung tapi buntung. Justru ini mereka investasikan bukannya untung tetapi menjadikan masalah buat mereka. Setelah mereka menambah lagi sampai akhirnya ada yang sampai 100 juta sampai 1 miliar. Satu kali diberi, setelah itu ternyata perusahaannya tidak ada, semua fiktif. Apa yang dibilang bahan bangunan itu semua fiktif. Makanya pada waktu itu para korban meminta bantuan jasa saya, tentunya juga
meminta bantuan agar orang tersebut diberikan satu efek hukuman. Tetapi bukan hanya efek hukuman suatu efek jerah, tetapi paling tidak investasi mereka itu bisa kembali. Tentunya kami juga berharap kepada Polres setempat, karena ini kasus sudah lama. Di tahun 2018 sudah jelas sudah ada korban, begitu banyak masyarakat yang tertipu, tetapi faktanya di dalam proses di kepolisian ini agak lambat. Ini tentunya kami berharap, ini karena korban begitu banyak, kita khawatirkan mereka bukannya mendapatkan keadilan atau mendapatkan satu kepastian, karena kalau korban sudah merasa sakit hati, merasa tertipu, kita khawatirkan mereka melakukan hal-hal yang di luar daripada sebagai korban. Tentunya nanti akan bisa melakukan satu tindak pidananya. Makanya mohon kiranya kepada Polres khususnya Mojokerto, karena ini sungguh sangat lama, sudah hampir 1 tahun. Bukti sudah jelas mereka adalah memang sengaja investasi yang tidak ada, itu namanya investasi bodong. Sudah jelas investasi bodong tentunya, dan ini korban sudah mendapatkan kerugian hampir 7 miliar. Sudah jelas ini ada unsur mensreanya. Tetapi kenapa faktanya sampai sekarang udah hampir 1,5 tahun proses ini masih dalam penyidikan. Mereka tidak berani untuk menetapkan tersangka. Ada apa ini? Tentu para korban bertanya, sekarang buat apa ada pihak berwajib kalau terhadap adanya korban-korban investasi bodong tidak ada kepastian. Makanya kami selaku kuasa hukum tidak pernah gentar sedikit pun. Walaupun si terlapor itu mempunyai backing siapapun, kami tetap akan membela hak-haknya para korban untuk mencari suatu keadilan dan kepastian hukum. Jadi saya juga sarankan kepada masyarakat tentunya berhati-hati dalam berinvestasi. Karena apa? Dengan berinvestasi yang nilainya bunga besar, kita harus waspadai. Karena apa? Kalau Anda ikut itu adalah uang Anda sendiri. Ingat, jangan tergiur bagi hasil yang lebih besar kalau Anda belum tahu bagaimana perusahaan tersebut, ya. Karena biasanya seperti itu hanya sekedar memancing. Satu kali diberikan hasil, kedua kali setelah itu dia pergi. Apa yang terjadi seperti korban-korban yang sekarang ini yang kami tangani khususnya di Mojokerto. Dan saya ini sebagai kuasa hukum meminta kepada aparat penegak hukum khususnya Polres Kota Mojokerto, mohon kiranya masyarakat ini sudah banyak korban yang tertipu investasi bodong dan semua bukti sudah kami serahkan, tapi faktanya sampai sekarang belum ada tindak lanjut begitu cepat respon daripada teman-teman penyidik. Ya, saya berharap tentunya kepada Polres Sidoarjo ini masyarakat meminta kepastian hukum, meminta paling tidak si terlapor ini jangan sampai melakukan hal-hal yang melakukan satu penipuan lagi. Karena apa? Dengan mereka begitu lambatnya mereka merasa bisa membeli hukum karena menganggap dia mempunyai uang. Karena kita tahu mungkin penegak hukumnya benar, tetapi ada oknum yang bermain, dan kita harus waspadai. Karena tentunya saya akan berjuang untuk para korban yang mempuasakan ke saya. Apapun bentuknya, seseorang yang melakukan satu tindak pidana harus diproses secara hukum. Dan yang kedua, mereka bisa si terlapor harus mengembalikan kerugian secara material tentunya. Ya, jadi untuk para pemirsa semuanya, para fans saya, saudara-saudara saya di seluruh Indonesia, apabila Anda mengalami hal seperti ini, boleh Anda berkonsultasi kepada saya khususnya, karena setiap hari seperti video-video yang berikutnya yang sebelumnya saya selalu memberikan suatu edukasi pencerahan hukum. Karena ingat, negara kita adalah negara hukum. Jangan kita sebagai masyarakat acuh tak acuh terhadap hukum kita. Kalau kita tidak tahu tentang hukum, maka yang terjadi berdampak pada diri kita. Maka justru itu saya tentunya memberikan suatu penyadaran kepada masyarakat. Wajib masyarakat harus mengetahui terhadap bentuk-bentuk suatu tindak pidana yang sekarang ini lagi marak, ya, khususnya investasi berkedok bodong.
Ya, seperti yang kita dengar tadi Ibu, sepertinya agak rumit ya memang kasusnya. Yang mau saya tanyakan itu, gimana sih Bu ciri-ciri investasi yang bodong? Karena kan seperti kita tahu investasi bodong itu pasti awalannya kita pasti diberi iming-iming. Oh, kita dapat nanti kita bakal dapat uang sebesar ini. Jadi mungkin Ibu bisa berbagi informasi tentang apa aja ciri-ciri dari investasi bodong itu, Ibu. Ya, memang perlu masyarakat tahu terhadap adanya ciri-ciri investasi yang sekarang marak di Indonesia. Jadi tadi saya bilang, misal ada seseorang yang menawarkan kita dengan model apapun, banyak sekali ya, dengan menginvestasikan apabila Anda mempunyai uang lebih, Anda bisa menginvestasikan di perusahaan kita, bisa perusahaan si A yang bergerak di bidang jasa apa aja. Anda harus teliti ya. Terlebih, apakah benar perusahaannya itu secara legal, satu, apakah sudah terdaftar di OJK, misal seperti itu ya. Dan yang kedua, ingat, berhati-hati apabila dia menawarkan suatu bagi hasil yang melebihi daripada bunga bank, karena tentunya itu pasti tidak mungkin bisa dilakukan. Karena apa? Dan bagaimana mungkin dia akan memberikan bagi hasil yang lebih besar kalau dia tidak memanfaatkan orang-orang sebelumnya. Dan ini saya ingatkan, kalau Anda diberi 1 kali, 2 kali, itu adalah uang Anda sendiri. Contoh, Anda menginvestasikan 100 juta, Anda diberikan bagi hasil 5% atau 10%. 1 kali Anda mendapatkan, ya, contoh 1 juta, 2 kali 2 juta. Uangnya dari mana bagi hasilnya? Dari uang Anda sendiri. Anda mendapatkan cuma 2 juta. Setelah itu dia pergi, apa yang terjadi? Itulah ciri-ciri investasi bodong. Makanya berhati-hati untuk mengamati dalam arti Anda mempunyai uang ya untuk menginvestasikan. Pelajari dulu, telusuri dulu ya, telusuri dulu apakah benar investasi ini perusahaannya apa, bergerak di bidang apa, dan sudah berapa lama tentunya ya. Apalagi terlebih dengan sistem yang sangat besar, karena itu tidak mungkin, karena itu adalah bentuk suatu modus atau mens rea atau penipuan. Baik Bu, kembali ke kasus yang sebelumnya, yang setelah Ibu jelaskan, itu bagaimana sih kinerja dari birokrasi sendiri atau aparat penegak hukumnya itu seperti apa sih? Karena kan tadi seperti dijelaskan udah hampir 1,5 tahun ya kasusnya itu, kenapa kok sampai selama itu gitu? Memang ya, lama atau bagaimana? Kami sebagai kuasa hukum tentunya paling tidak tetap kami akan mengawal kasus ini, karena ini banyaknya korban-korban yang mengalami suatu kerugian. Tentunya kami memohon juga kemarin untuk melakukan gelar perkara apa yang menjadi kesulitan, dan tentunya hal-hal itu sudah kami sampaikan kepada pihak berwajib tentunya. Kenapa menjadi satu kesulitan untuk menentukan tersangka, menetapkan tersangka, bahkan harus paling tidak orang ini harus segera ditahan, karena jangan sampai dia melakukan satu perbuatan lagi. Karena apa? Fakta dan buktinya sudah kami paparkan. Tapi ya itu lagi-lagi Anda biar tahu semuanya masyarakat, karena dalam penegakan hukum kita berbagai, tetapi bisa jadi oknum-oknum yang bermain. Makanya itulah kami tetap akan menyoroti, mengawal apabila ada oknum-oknum yang bermain dalam perkara ini. Tentunya kami bersama tim tidak pernah gentar ya, karena ini bertujuan untuk membela para korban yang sudah dilakukan suatu kerugian secara material, bukan hanya material, bahkan para korban dari beberapa korban itu sampai meninggal dunia ya. Soal meninggal memang semua di tangan Tuhan, tetapi karena terlalu mereka memikirkan bagaimana nasib terhadap dirinya, karena dia sudah tidak punya pekerjaan, uang PHK sudah diserahkan di sana, bertujuannya mereka itu mendapatkan hasil, tetapi sekarang mendapatkan suatu musibah. Makanya kami memohon khususnya Kapolres Kota Mojokerto, mohon investasi bodong ini ditanganilah dengan serius tanpa ada suatu intrik-intrik. Karena mohon maaf, kami menduga juga kenapa sih kasus ini begitu lama, karena bukti-bukti sudah kami serahkan dan semua korban mengenai satu orang, 2 orang, ini ada 110 para korban ya. Seperti kita tahu Ibu,
bagaimana sih cara mengantisipasi dalam rayuan bujuk rayu para investor-investor yang ingin melakukan niat jahat ini? Tadi saya sudah utarakan tadi, telusuri dulu, ya kan, baik perusahaannya, ya, bergerak di bidang apa, kita harus tahu, mendetail, jangan karena bujuk rayu atau dengan embel-embel soal agama. Mohon maaf ya, sekarang banyak modus-modus operandi itu dengan cara memanfaatkan tokoh masyarakat seolah-olah bahwa bisnis ini halal atau bisnis ini tidak istilahnya insya Allah tidak ada menipu. Jangan tergiur atau terkecoh dengan model-model ulama, karena tidak semua ulama itu seperti itu, tapi kadang-kadang ada oknum ulama juga melakukan satu modus penipuan seperti ini. Dari kasus tadi, apakah masyarakat itu perlu mengantisipasi? Dalam hal ini maksudnya apakah masyarakat itu sebenarnya perlu untuk melakukan perjanjian hitam di atas putih atau bagaimana Bu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan? Soal perjanjian apapun, tapi kalau ini memang sudah dasarnya di modus operandinya memang mereka punya tujuan itu, maka saya bilang berhati-hati dalam berinvestasi, apalagi dengan janji-janji memberikan suatu keuntungan bagi hasil yang lebih besar daripada bunga bank, karena itu semua tidak mungkin terjadi ya. Jadi saya khususnya memang untuk khusus live ini saya berikan waktu kepada masyarakat untuk berkonsultasi terkait suatu perkara apapun, dan bahkan boleh datang ke kantor ya, khususnya kantor di Law Office Tuti Leremba di Jalan Ketampor ya, di Ruko Permata Bintaro KUI 9798. Insya Allah saya siap akan memberikan suatu edukasi, dan apabila Anda semua nanti mempunyai masalah, insya Allah kami bersama tim akan bisa memberikan suatu solusi atau memberikan suatu kepastian, tentunya mengawal perkara-perkara apapun baik pidana maupun perdata. Dan kalau memang Anda bisa datang dan bahkan juga bisa menghubungi di nomor telepon nanti yang ada di video ini, bahkan IG saya serta FB saya. Ikutin terus ya kegiatan saya terhadap edukasi terkait masalah hukum dan pencerahan masalah hukum. Sekian, terima kasih.